ada seseorang yang melakukan ilmu tersebut karena dia diludahin sama cewek yang dia suka. Itu ketika peletnya minta dicabut, hilang, apakah dia tetap suka atau gimana? Itu keilmuan terlarang sih, teman. Sekarang udah minyak dari manusia. Oh, ada Keilmuan dari itu bisa bikin gila kalau nggak dinikahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya, amin. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis, Kupas Mistis, acara yang membahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini yaitu cinta ditolak, pelet bertindak. Dari segi pembahasannya udah pasti ini ke arah pelet ya. Dan saat ini telah hadir studi kita, tamu kita yang istimewa, beliau seorang pakar spiritual. Mari kita sambut Kak Rika Usagi. Kak Rika Usagi, Ya, halo. selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah lama ya nggak main ke Kumis kan ya? Lumayan lama ya. Lumayan lama, ada ya setahun lebih ya? Ada kali ya. Kayaknya sih ya deh. Apa nih kegiatannya sekarang nih Kak Rika? Kegiatannya biasa lah ya. Handle customer itu. Terus di luar itu ada bantuin Kisaung di FKPPAI. Oh, Buat ada pelatihan gitulah. berarti Gitu. sekretaris pribadi nih atau gimana? Bantu aja, helper. Berarti kegiatan di luar mistisnya paling ngurusin itu ya? Iya, betul. Tapi itu juga lumayan sibuk, banyak kegiatan tuh. Ya, Tahun lumayan sih. Kemarin juga habis dari Bali. Oh gitu. Habis acara anniversary-nya FKPPAI. Wah, mewah juga ke Bali ya. Oh iya dong. Nih Kak, lanjut nih, hari ini kayaknya kita bahas tentang pelet nih ya. Kan udah banyak banget nih bahas ilmu pelet dari sesama pakar spiritual nih. Menurut Kak Rika Usagi sendiri, pelet itu seperti apa gitu? Pelet itu sebenarnya sebuah keilmuan yang mana kita tuh mau memaksa seseorang agar mencintai atau menyukai kita balik gitu loh. Karena biasanya tuh pelet itu terjadi kalau ditolak. Dan dari sejarahnya ya, maksudnya dulu tuh ada yang bilang ada seseorang yang melakukan ilmu tersebut karena dia diludahin sama cewek yang dia suka. Dia sakit hati. Oke. Lakukanlah ritual pelet tersebut gitu. Berarti tapi intinya ketika ditolak itu mungkin kekuatan magisnya lebih besar gitu. Iya, betul. Daripada cewek yang ya maaf nih pelan-pelan gitu maksudnya. Karena kalau misalkan dari awal kita sudah ada attract sama seseorang, suka gitu, terus galau, nafsu pengen dapetin orang tersebut, itu justru kita yang bakalan kemakan sama peletnya itu sendiri. Oh gitu. Jadi kalau misalkan orang kita udah ditolak nih ya sama seseorang gitu, perasaannya tuh kayak pengen balas dendam. Oke. Ketimbang ingin memiliki karena cinta. Jadi penasaran doang ya. Gitu biasanya ya. Karena biasanya kalau orang-orang datang ke kita nih, aku mau pelet dong. Ya, terus case-nya kayak gimana gitu. Terus kalau dilihat dia ini terlalu nafsu atau pengen ini hasilnya bisa 1 minggu nggak kayak gitu, itu susah. Ini si pasien ya. Pasiennya iya susah. Kenapa susah? Itu termakan sama pikirannya sendiri. Oh gitu. Jadi apa yang kita kerjain justru nanti malah berbalik ke dia. Berbalik berarti dia makin suka dong. Bukan. Apa tuh? Galau sendiri. Mungkin sebenarnya peletnya udah nyampe, cuman karena dia galau sendiri, pikiran dia tuh kayak lebih kacau aja. Jadi nggak kena tuh sinkronisasi antara si A sama si B-nya gitu. Jadi seharusnya si pasien ini seperti apa? Lebih baik tuh si pasien ini lebih ke eling, sadar. Terus sabar juga karena kan ini
instan sih caranya sih, nggak perlu effort banyak. Cuman kan tetap aja semua butuh waktu ya, Butuh proses butuh gitu. proses. Ya kali gaibnya berangkat, besoknya langsung terjadi wow gitu. Nggak kayak gitu Nggak juga kayak gitu prosesnya. juga sih. Ya, 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 ya. Iya. Pelet itu juga disebut pemikat atau seks magis. Ini berarti emang pelet itu selalu berhubungan dengan hawa nafsu atau gimana? Nggak juga sih. Menurut, Ada classified-nya sendiri-sendiri. jadi apakah berarti ini tergantung kasus? Tergantung Lebih ke kasusnya. situ. Zaman dulu, bukan zaman dulu sih, sampai sekarang itu untuk pelet itu ada berbagai macam. Ada yang emang buat dicintai, ada yang memang untuk memanfaatkan seseorang. Maksudnya memanfaatkan di sini kayak ngeretin si cowoknya, biar royal, biar tetap baik. Terus ada yang pelet itu karena apa namanya, yang nafsu tadi. Jadi ada macam-macam tergantung keilmuannya gitu. Ini sama halnya sama ilmu-ilmu keilmuan yang lain nggak? Maksudnya butuh kayak si pasien nih kayak lebih percaya diri ketika sudah memelet si dia gitu. Kayak gitu nggak prosesnya gitu salah satunya? Lebih percaya diri enggak juga sih. Oh nggak juga. Kalau untuk membangkitkan kepercayaan diri itu diisi untuk pengasihan. Oh emang tetap beda ya berarti. Beda jalur. Ya, oke. Nah maksudnya apakah target yang terkena pelet lalu akan berpikir tuh sebenarnya berfantasi magis dengan si target atau gimana si pasien gitu atau gimana kalau Maksudnya misalnya? si targetnya ini memikirkan Mm-mm. berfantasi dalam tanda kutip apa gimana nih? Ya salah satunya mungkin. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak Ada gitu. yang kayak gitu, ada yang cuman mimpi, ada yang dibikin kangen. Tergantung, makanya balik lagi sih, kita pakai ilmunya apa nih, pakai medianya seperti apa gitu. Tapi ini ada resikonya nggak buat pasien ini? Resiko buat pasien ada aja sih. Kalau pasiennya bosen, udah nih pacaran nih, ya dapet nih, bosen nih putusin gitu kan. Bukan dalam artian kalau dari resiko kayak secara Gangguan karma gaib atau itu gimana ya, gitu. itu balik lagi sama si yang minta sih. As long as untuk hal yang baik, itu harusnya nggak ada risiko apa-apa. Maksudnya untuk yang baik tuh misalnya sampai dinikahi, untuk sesuatu yang tidak merugikan si target, it's okay. Jadi bukan buat main-main sebenarnya. Ya. Ada persyaratannya nggak kalau untuk pelet ini gitu? Pelet ada pasti. Yang pertama harus kenal sama target. Kan nggak mungkin ya pelet artis. Ketemu aja nggak pernah gitu kan. Yeah. Bisa komunikasi. 2. Bisa komunikasi dalam artian masih berkomunikasi. Iya. Berarti Jadi kan harus ketemu nih. iya, ketemu. Nggak ketemu pun juga bisa. Cuma maksudnya ada interaksi lah antar kita sama si target gitu. Ya entah itu WhatsAppan gitu ya. Iya. Terus yang ketiga, foto terbaru. Kenapa nggak foto lama? Foto lama karena kadang apa namanya ya, energinya kan beda banget ya. Yang dulu beberapa tahun lalu sama yang baru. Oh iya juga ya. Lalu yang selanjutnya nama lengkap target. Terus tanggal lahir. Kalau bisa pakai banget itu ada nama orang tuanya. Ibu, bapak? Iya, ibu bapak bebas. Gitu. Jadi si pasien ini nggak perlu puasa-puasa gitu, ada ritual-ritual gitu atau amalan-amalan apa yang Kalau khusus amalan gitu? ada, kadang aku kasih tambahan. Cuman kalau untuk sampai puasa sih aku nggak, belum apa namanya, di keilmuan aku tuh nggak ada. Jadi dia cukup amalin aja. Oh gitu. Nah itu seberapa persen kira-kira tingkat berhasilnya gitu kalau kebanyakan si pasien Kak Usa gini? So far ya 80%, sisanya faktor eksternal. Faktor eksternal gini, ketika si target ini mungkin udah mulai memikirkan pasien kita nih misalkan gitu, udah mulai kena nih, mulai ada apa pergerakan lah. Kadang lingkungan yang menjadi pengaruh. Lingkungan teman-temannya mungkin, atau orang tuanya ngelihat gelagat anaknya, atau
dia tahu nih lagi deket sama si cowok ini misalkan, tapi orang tuanya nggak suka gitu. Oh, berarti ada hal-hal lain yang mempengaruhi pikiran si target. Lebih ke situ. Kadang faktor eksternal itu yang susah dibendung ya kalau udah berhubungan sama orang lain gitu. Tapi kalau zaman sekarang kan jatuhnya nih Kak, kebanyakan kan masalah faktor ya. Uang nih ya. Bisa nggak kalau si pasien ini istilahnya memelet yang levelnya lebih tinggi dari dia? Itu apakah akan terjadi? Bisa aja. Oh gitu. Nggak masalah lah, itu banyak banget kok yang mencari sugar daddy. Oh gitu, salah satunya. Salah satunya pakai Baby Royal dong. Contohnya seperti itu ya. Iya. Oh, itu pelet tuh ya kayak. Ada peletnya. Ada tanda-tandanya nggak sih orang kena pelet tuh? Kayak gimana? Ada. Contoh. Selalu nurut sama si yang melet. Kedua, kadang suka bengong sendiri gitu. Kayak bengongnya tuh karena ngelamun mikirin si orang yang pelet dia. Oh gitu. Gitu. Kayak gitu sih. Sebenarnya kalau dibilang kelihatan harusnya kelihatan sama orang awam ya kalau peletnya itu terlalu keras. Emang berarti ada tingkatan-tingkatannya ya? Ada. Jadi kalau misalnya yang keras tuh sampai benar-benar bikin dia tuh kayak robot. Kalau yang soft tuh kayak si targetnya itu masih ada kesadaran lah gitu. Maksudnya kesadarannya di sini masih punya free will untuk mikir. Kok gue mikirin dia ya, tapi kok nyaman mikirinnya gitu. Berarti sebenarnya pelet ini besar kemungkinannya untuk digunakan untuk hal-hal yang tidak baik ya Kak. Betul. Kan banyak di luar sana kayak pelecehan seksual tuh kan karena pelet. Mungkin bisa. Bisa aja. Oh, gitu. Makanya kalau lagi ada yang minta pelet, kadang diwawancara dulu. Oh, interview dulu lah. Bahaya ya, anak-anak zaman sekarang kan disalahgunakan gimana gitu. Tapi ada, maksudnya Kak Usagi nih kayaknya gue nggak mau bantu dia deh gitu. Ada. Oh gitu. Orang tujuan dia buat apa gitu, karena aku mau pelet dia gitu. Misalkan nih, dia kenapa? Iya, habisnya pengen apa sih namanya istilahnya anak zaman sekarang tuh kayak mau nyobain ONS sama dia gitu. Wah ya gimana gitu. ya FWB gitu ya. Gitu. Oke. Janganlah ya, kasihan anak orang. Iya benar-benar ya. Setiap pasien yang datang ke Kak Usagi nih, ada nggak pantangannya kira-kira? Pantangan tergantung ya. Ada yang media yang harus dilupain pernah taruh di situ. Gimana? Media, misalnya aku kasih media nih ke pasien. Pasiennya naruh misalkan di tempat yang nggak terjangkau sama dia. Dia harus lupa kalau ada media itu di situ. Itu syaratnya gitu. Ada yang kayak gitu maksudnya. Itu pantangannya diingat-ingat punya media itu gitu. Terus ada yang kayak gitu. Terus misalnya yang lainnya jangan terlalu nafsu mikirin dia 24 jam gitu, jangan. Udah itu aja. Berarti nggak berat-berat ya maksudnya? Enggak, tapi yang kayak gitu sebenarnya berat loh. Apalagi yang lagi terpesona sama si target, susah ya. Tapi berarti banyak yang datang ke Kak Usagi nih anak-anak muda ya? Apa? Beragam sih. Tetap beragam. Ada yang Gen Z misalkan. Ada yang sudah umur 40-an juga masih ada. 40 buat apa Kak? Ya ada lah. Ya penasaran ada lah, aja pokoknya gitu. Ya, oh ada. Gitu. Kan misalnya nih mohon maaf kayak tadi nih ada orang yang datang ke Kak Usagi tuh mau niat jahat nih, maksudnya mau niat jahat, peletnya tuh buat niat jahat nih. Biasanya selain ditolak gitu, Kak Usagi tuh ngelakuin apa benar-benar ditolak langsung atau gimana gitu? Aku Dikasih biasanya pengertian langsung gitu. ini sih. Cuman bilang mohon maaf nggak bisa bantu untuk hal itu, udah gitu aja daripada panjang ya. Oh gitu. Tapi berarti ya straight juga ya maksudnya? Iya, soalnya sebenarnya tujuan dengan adanya pelet ini mau niatnya membantu untuk hal yang apa ya, selama tidak merugikan orang ya nggak masalah gitu. Cuman kalau merugikan ya salah kita juga nih bantuin dong.
tahu tujuannya buat apa Hmm. gitu. Berarti ada dong pasien yang sudah berumah tangga gitu untuk minta misalnya istrinya kah untuk, maksudnya kan kita berumah tangga Mm-mm. sekian lama kadang udah luntur nih. Ada karena gini, sebenarnya pelet itu buat relationship juga penting. Oh. Ya, pentingnya tuh gimana? Karena memaintain sebuah hubungan itu sulit ya. Apalagi yang udah berumah tangga kan bisa bertahun-tahun lah, puluhan tahun gitu. Mungkin yang masih ada rasa cinta satu pihak doang gitu kan. Nah, untuk membangkitkan si gairah pasangannya ini biar kayak dulu lagi gitu kan, itu bukan sesuatu hal yang buruk juga sih sebenarnya gitu. Wajar. Tapi kebanyakan yang datang orang pacaran. Apa tetap 70% beragam? ya. Oh iya. Misalnya ada contoh kasus begini nih Kak. Ada pasien datang untuk minta bantuan Kak Usagi memelet si A lah. Akhirnya udah dipelet dan jadi pacaran nih. Itu ketika peletnya minta dicabut, hilang, apakah dia tetap suka atau gimana? Nah, itu balik lagi. Selama memiliki berhubungan, maksudnya memiliki relationship sama si target. Ya, ini udah nyambung berarti kan? Ya. Udah nih, udah misalkan udah setahun 2 tahun gitu. Kalau si pasiennya mentreatment si targetnya dengan baik, peletnya dicabut, pun si target akan tetap ingat sama hal-hal yang baik apa yang sudah terjadi selama hubungannya itu gitu loh. Jadi balik lagi. Tetap ada usaha lah ya. Ada usaha. Ya jangan udah pelet di semena-mena, wah. Laknat Kan ada gitu. misalnya kayak pasangan ceweknya cantik, cowoknya begitu dipelet kali itu gitu. Wah ya ada sih. Kan kalau sadar bingung tuh gitu. Nah itu mungkin ya kaget gitu. Tapi tetap berarti ada maintenance-nya ya. Selama Gimana ada cara maintenance. memperlakukan pasangan dengan baik gitu. Berarti kalau dalam hubungannya itu buruk, kalau dicabut mungkin hilang. Oh hilang pasti. Oh kayak gitu konsepnya ya. Nah kalau Kak Usagi pernah nggak yang aneh-aneh gitu pasien yang datang, kayak mungkin sesama genre lah kalau sekarang, atau pelakor gitu, atau mungkin wanita-wanita malam gitu? Yang pertama dulu ya. Oke. Yang sesama lah ya. Banyak. Yang benar nih Kak. Let's say 40%. Tapi itu semua ditolak kan berarti? Depends. Depends, pokoknya depends lah. Semua depends gitu. Oke. Kalau pelakor? Nah, kalau pelakor ini balik lagi tadi juga depends sih. Cuman misalnya gini, ada kasus yang jatuhnya memang pelakor. Cuman pas dilihat ternyata si targetnya ini dikerjain sama istrinya untuk diporotin semua harta warisan segala macam. Gitu. Sedangkan yang pelakornya ini itu mantannya. Jadi pernah memiliki hubungan, tiba-tiba putus nikah sama Si X lah. si X lah gitu, si Mawar misalkan. Gitu. Pas dicek ya. ternyata itu ya. Jadi minta bantuannya biar disadarkan lah si targetnya, habis itu di pelet gitu. Nah, itu berarti kan ada dua ilmu di situ. Ya 2 kali kerja ya. Enggak, maksudnya ya si suami kan sudah kena nih sama istrinya. Terus mau di ini lagi. Jadi 2 kali kerja benar. Tetap maksudnya berarti dinetralin dulu atau Iya, gimana? dinetralin dulu. Dikosongin dulu lah ibaratnya gitu. Kalau nggak bentrok dong kalau kita juga main pelet aja. Berantem ntar. Sama gaibnya sama pelet yang satu lagi kan repot ya. Iya benar. Kalau wanita malam tuh yang terakhir. Wanita malam ada. Buat apa? Biasanya nyarinya buat pengeletan. Jadi wanita malam ya itu kan memang kerjaannya lah ya. Menggoda gitu ya. Menggoda seorang pria untuk mendapatkan sesuatunya ini materi. Nah biasanya kalau yang udah kepincut, misalnya si cowoknya kepincut, itu dikip sama dia buat terus kasih uang, kasih barang dan lain-lain lah. Itu pasti pakai. Serem Wajar, juga ya wajar. berarti. Oh malah wajar ya.
persaingan bisnis ya. Ini kan maksudnya ranahnya lebih ke bisnis nih. Gitu. Bukan Maksudnya, hitungannya orang biasa lah ya gitu. ya, saingan sih pasti ada aja. Apalagi kebanyakan suka pamer kan sesama wanita malam yang lainnya gitu. Aku dapet ini nih, dapat barang ini nih gitu. Flexing gitu Oh sesama. ya, jelas pasti ada. Wah, bahaya juga berarti pelet ya. Ya hati-hati aja bermain di dunia malam. Kalau dalam keadaan rumah tangga yang sedang kacau atau mau runtuh gitu, apakah pelet ini bisa bekerja? Bisa. Contohnya? Apalagi serumah sih. Oh, itu. Contohnya misalkan pasangannya kabur. Oh iya, ada kasus begitu. Susah kan ya, orangnya udah nggak ada nih, menghilang, hapus semua kontaknya, misalkan diblokir. Tapi si suaminya masih ingin istrinya kembali gitu, bisa. Nah, apalagi udah pernah serumah, itu lebih mudah. Itu nanti pakainya puter giling. Oh, berarti pelet tuh ada macam-macam ya? Macam-macam. Puter giling itu untuk yang pernah serumah pokoknya. Terus Jadi ada contoh yang lain nggak? Maksudnya itu puter giling, harus pernah serumah. Terus kalau pacaran pakainya apa? pacaran bisa pakai apa namanya, minyak atau media yang udah diritualkan khusus buat dia. Diritualkan gini loh, yang udah ada namanya, ada fotonya dan segala macam kayak gitu. Minyak juga bisa dipakai. Biasanya itu dipakai untuk kasih makanan ke si target, makanan atau minuman. Nanti ada bacaannya, nanti pasiennya tinggal baca aja gitu. Ya. Berarti emang tergantung kasus semuanya. Iya. Nah, kalau yang untuk merukunkan ini, apakah ada ritual-ritual khusus gitu? Yang ritualan sih rata-rata aku sendiri ya. Jadi si pasiennya tinggal terima barangnya, cuman paling baca aja sih, baca ada doanya lah gitu. Udah. Kan di beberapa kasus ada kayak harus dalam tanda kutip darah kotor lah atau celana dalam gitu. Tergantung keilmuannya. Aku nggak pakai yang gitu-gitu sih. Oh iya. Kita mah bersih aja, bersih. Simpel aja ya. Ya. Nggak aneh-aneh. Nah, ada lagi nih bisa dibilang agak melenceng sedikit. Kayak ternyata ada ilmu mistis tuh yang namanya santet racun sangga. Itu kan buat hubungan rumah tangga juga tuh. Bisa hancur gitu kalau kena begituan gitu. Itu gimana menurut Kak Rika usaha gitu? Aku pribadi sih baru dengar ya, maksudnya si keilmuan itulah ya, si santet itu. Cuman kalau kayak gitu biasanya masih bisa ditanggulangi sih harusnya. Karena ketika kita, kalau tergantung lagi sih, balik lagi sih